Halo, saya Mutiara Bibi Admenasti akan memandu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah Bisnis Internasional. Materi ini disarikan dari buku International Business and Asian Perspective karya Charles Hill, Chow Hao, dan Krishna Udaya Sangkar. Kali ini kita akan membahas berbagai teori terkait perdagangan. Mengapa hal ini perlu? Untuk memberikan kita pengetahuan dasar terkait bagaimana para pedagang dari masa ke masa berperilaku dan bagaimana akibatnya, serta peluang apa yang bisa kita ambil dengan memanfaatkan pengetahuan tersebut. Sebelum masuk ke teori, pertama kita berkenalan dulu dengan istilah trade atau perdagangan. Apa itu perdagangan? Perdagangan adalah kegiatan membeli dan menjual. Perdagangan internasional adalah kegiatan membeli dan menjual antar negara yang berbeda. Apa sajakah prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam perdagangan internasional? Menurut WTO, trading system seharusnya tanpa diskriminasi, tidak ada barrier, dapat diprediksi, misalnya tidak tiba-tiba dikenakan tarif tanpa diberitahukan dulu sebelumnya, lebih kompetitif dan lebih bermanfaat bagi negara-negara yang belum atau sedang berkembang. Siapakah WTO? Akan kita bahas pada bab selanjutnya, insya Allah. Sekarang kita akan membahas dulu beberapa istilah yang umum dipakai dalam perdagangan internasional. Yang pertama, free trade atau perdagangan bebas. Tentunya kita sudah pernah mendengar istilah ini. Free trade atau perdagangan bebas maksudnya adalah perdagangan yang tidak diintervensi oleh pemerintah manapun. Memang biasanya pemerintah mengintervensi dengan cara apa sih? Sabar, kita akan bahas di bab selanjutnya insya Allah. Sekarang pahami dulu istilah-istilah dan dasar teorinya ya. Apa dasar argumen yang mengatakan free trade itu baik, bermanfaat, beneficial? Ini akan dijawab dengan teori comparative advantage yang akan kita bahas nanti. Berikutnya istilah trade patterns. Trade patterns atau pola perdagangan. Pola perdagangan menjawab pertanyaan mengapa negara ini mengekspor ini dan mengapa negara itu mengekspor itu. Ada lagi istilah lain yaitu trade creation dan trade diversion. Insya Allah. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori perdagangan. Teori ini berkembang sesuai zamannya. Kita akan mempelajari mercantilism, absolute advantage, comparative advantage, HO model, PLC model, new trade theory, dan diamond model. Teori merkantilisme berkembang di masa lalu. Teori ini mengatakan bahwa tujuan utama suatu negara adalah trade surplus agar negara semakin kaya. Perilaku manusia pada masa itu sangat dipengaruhi oleh 3G, yaitu gold, glory, gospel. Jadi mereka melakukan perdagangan dengan tujuan ekspor sebanyak-banyaknya dan impor sesedikit mungkin agar negara untung secara net atau mendapatkan gold. Tapi dalam teori ini akibatnya jika ada negara yang untung sudah pasti ada negara yang rugi. Kedua, teori absolute advantage. Teori ini digagas oleh Adam Smith. Ia berargumen bahwa setiap negara perlu memiliki absolute advantage, yakni keunggulan absolut dibanding negara lain. Misalnya dalam hal produksi, negara A harus memproduksi barang yang paling efisien ia produksi, katakanlah barang X, dan negara B juga demikian, katakanlah barang Y, sehingga negara A dan negara B bisa saling berdagang dan saling menguntungkan. Kemudian, comparative advantage teori yang diusung oleh ekonom terkaya di dunia yakni David Ricardo. Teori ini menggagas bahwa suatu negara perlu memiliki spesialisasi dalam memproduksi suatu barang yang mereka bisa produksi dengan efisien dan membeli saja produk yang tidak bisa mereka produksi dengan efisien walaupun mereka juga bisa produksi di negaranya. Sedikit spoiler background, gagasan ini disampaikan oleh David Ricardo pada saat Inggris sedang ribut karena parlemen mengesahkan Corn Law di mana undang-undang tersebut membatasi impor dan mengenakan tarif pada jagung impor supaya jadi mahal, sehingga melindungi kaum feodal untuk tetap suka-suka menentukan harga jagung di Inggris saat itu. Baca lagi ya buku-buku dan cari sejarahnya di internet terkait hal ini. Seru banget. Teori selanjutnya, Heckscher-Ohlin model. Kedua ilmuwan ini berpendapat bahwa comparative advantage itu timbul dari perbedaan faktor endowments masing-masing negara. Faktor endowments adalah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Pak H dan Pak O memprediksikan bahwa negara-negara akan mengekspor barang-barang yang faktor endowment di negara itu berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor endowment yang terbilang langka secara lokal. Masuk akal ya? Tapi kemudian ada peneliti lain yaitu Pak Leontiev
yang melihat bahwa kalau teori ini benar, maka seharusnya Amerika mengekspor produk-produk yang capital intensif karena teknologinya terbilang maju dibanding negara lain, dan mengimpor produk-produk yang labor intensif. Tapi kenyataannya, Amerika banyak mengekspor less capital intensif. Sungguh sebuah paradoks. Hingga saat ini, paradoks trade pattern Amerika dikenal sebagai Leontief Paradox. Teori berikutnya adalah Product Life Cycle Theory. Teori ini digagas oleh Raymond Vernon. Sebelumnya, kalian telah mempelajari konsep Product Life Cycle di Introductory Business. Sekilas review, inti konsep PLC adalah semua produk akan mengalami 4 tahap. Tahap Introduction, Growth, Mature, dan Decline. Dalam perdagangan internasional, teori ini mengatakan awalnya karena ukuran ekonomi dan level kekayaan pasar Amerika memberikan insentif bagi perusahaan untuk mengembangkan produk baru, produsen menjadi semangat mengembangkan produk baru, memproduksi dan menjualnya secara lokal di Amerika. Saat permintaan terus bertambah, produk akan mulai diekspor dan permintaan akan terus naik sampai produsen akan mulai memproduksi di negara importir, sehingga kembali lagi ke poin pertama, jadi size dan wealth dari US market makin membesar lagi. Nah, apakah teori ini masih relevan? Teori ini tampaknya menjelaskan fenomena yang terjadi pada tahun 1970-an. Teori ini sangat etnosentrik. Sekarang itu banyak produsen yang sudah berasal dari berbagai negara. Jadi tidak harus berekonomi besar dulu untuk bisa ekspor seperti Amerika pada masa silam. Berikutnya, New Trade Theory yang mengatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk mencapai economies of scale dapat berimplikasi serius pada perdagangan internasional. Dengan perdagangan, pasar membesar sehingga cukup untuk memproduksi hingga mencapai economies of scale. Tapi tanpa trade, negara-negara mungkin tidak dapat memproduksi produk-produk yang baru untung jika diproduksi kalau economies of scale-nya sudah tercapai. Jadi perdagangan itu menguntungkan untuk kedua belah pihak karena dengan spesialisasi produksi, realisasi skala ekonomi dan dapat memproduksi barang yang bervariasi dengan harga yang lebih murah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ya harus jadi first mover atau enggak yang menemukan cara untuk bisa memproduksi dengan harga yang lebih murah dari si first mover. Teori yang terakhir adalah Michael Porter's Diamond of Competitive Advantage. Teori ini telah kalian pelajari di manajemen pemasaran, jadi tidak perlu dibahas lebih dalam lagi ya, silakan dibaca lagi. Dengan ini, selesailah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan materi lainnya.